Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Nevanda Cahyaningrum Pangestu dengan NIM 2509000078 dari kelas C jurusan S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkungan hifdzul bi'ah atau yang artinya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Konsep ini adalah salah satu bentuk nilai dalam ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya akan melestarikan keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hifdzul bi'ah sendiri bisa diimplementasikan melalui berbagai tindakan. Salah satunya yaitu menanam pohon. Menanam pohon tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian alam saja, tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan manusia, hewan, dan lain-lain. Seperti menjaga kualitas udara, mencegah banjir, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Video ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk peduli dengan lingkungan hidup dan bertanggung jawab dengan lingkungan hidup sebagai wujud peran manusia di khalifah di bumi ini. Nah, oleh karena itu, dalam video ini saya akan mendokumentasikan beberapa video dan beberapa foto dari aksi nyata penanaman pohon sebagai implementasi langsung dari konsep hifdzul bi'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Islam terhadap lingkungan. Jadi dalam Islam memberikan perhatian yang sangat penting dan yang sangat intens terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal ini bisa kita temukan atau bisa kita buktikan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Nah, bahwa peran manusia ini sangat penting dalam alam semesta. Salah satunya dalam Al-Quran itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman bahwa manusia ini adalah khalifah di bumi. Nah, arti khalifah sendiri ini bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga penjaga dan pengelola bumi. Artinya manusia itu diberi amanah untuk menjaga kelestarian hidup, kelestarian lingkungan, keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya dengan baik, dengan bijak, serta memastikan bahwa lingkungan ini tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, segala bentuk perusakan lingkungan seperti penebangan pohon liar itu sangat bertentangan dengan tugas manusia. Selain itu, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menegaskan bahwa kita itu dilarang untuk membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang artinya bumi itu telah diciptakan dengan seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, manusia itu memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut, bukan malah merusaknya. Kita nggak boleh untuk merusaknya seperti menebang pohon secara liar, eksploitasi berlebihan, pencemaran, atau kita mengabaikan kelestarian lingkungan hidup kita. Nah, setelah contoh dari ayat Al-Quran, sekarang juga ada hadisnya. Rasulullah SAW itu juga bersabda atau juga memberikan teladan terhadap kita mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan. Salah satu hadis menyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pasti kita sering mendengar hadis tersebut. Hadis ini menegaskan juga bahwa kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya urusan sosial, tetapi juga bagian dari nilai keimanan seseorang. Jadi kebersihan ini dinilai sebagai keimanan seseorang. Hadis lain pun juga menyebutkan bahwa setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu hasilnya itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan lainnya, maka hal tersebut dinilai sebagai sedekah jariah. Tindakan sesederhana itu, sesederhana menanam pohon, memiliki nilai ibadah dan pahala yang terus-terus mengalir. Dengan kata lain, Islam mendorong bahwa umatnya ini untuk berkontribusi aktif
dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Nah, berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat beberapa nilai utama Islam dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, ada amanah. Amanah itu yaitu kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ihsan, yang artinya berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi bukan hanya makhluk manusia dengan sama manusia, tapi manusia juga bisa berbaik kepada hewan, tumbuhan, dan lain-lain, termasuk alam juga. Yang ketiga, ada kebersihan yang merupakan sebagian dari iman yang sudah saya jelaskan dalam hadis yang pertama tadi. Yang keempat, tanggung jawab kita ke ekologis sebagai konsekuensi peran manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Dan yang terakhir adalah larangan israf atau pemborosan, yaitu di sini dalam artian kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan. Jadi mungkin kita bisa menggunakan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan yang tidak sampai merusak alam sendiri. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, dapat kita simpulkan bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya kewajiban moral saja, tetapi juga bagian dari ajaran Islam, bahkan kita bisa mendapat amal jariah juga. Selanjutnya, nilai-nilai ini insya Allah akan saya implementasikan melalui aksi nyata menanam pohon sebagai wujud penerapan konsep hifzul bi'ah dalam kehidupan sehari-hari. Alasan saya menanam pohon sirsa karena banyak sekali manfaatnya, mulai dari buahnya yang kaya akan vitamin, terus daunnya yang berkhasiat sebagai obat tradisional, perawatannya yang mudah, bibitnya yang mudah dicari juga, serta perannya itu juga sangat menyejukkan udara dan menjaga lingkungan. Setelah menonton video proses penanaman pohon dan alasan saya kenapa memilih menanam pohon tersebut, aksi itu merupakan wujud nyata saya sebagai salah satu tanggung jawab sebagai khalifah di bumi yang sudah ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan menanam pohon itu, saya tidak merusak bumi, melainkan saya memperbaikinya seperti yang dijelaskan pada Surat Al-A'raf ayat 56. Selain itu, penanaman ini semoga menjadi sedekah jariah saya
Semoga juga bisa bermanfaat bagi lingkungan hidup yang ada di sekitar saya, sebagaimana yang ada di sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pohon sirsak yang ditanam juga memiliki manfaat ekologis jangka panjang bagi lingkungan. Pohon ini membantu menjaga kualitas udara dengan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, akar pohon sirsak ini juga berfungsi menahan tanah agar tidak mudah erosi serta membantu penyerapan air. Selain itu, alasan saya tadi memilih menanam pohon sirsak ini, buahnya itu kaya akan vitamin juga dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan memiliki nilai gizi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sebagai bentuk tanggung jawab pribadi saya berkomitmen, insya Allah saya akan merawat pohon sirsak ini dengan baik, mulai dari seperti menyiram, menanam, memupuk, dan lain-lain, dan menjaga kebersihan di sekitarnya. Hingga insya Allah saya juga akan memastikan pohon ini bisa tumbuh dengan sehat dan memberi manfaat bagi lingkungan di sekitar saya. Demikian video saya tentang konsep Islam tentang lingkungan dan implementasinya melalui menanam pohon. Semoga apa yang saya lakukan dan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua yang menonton video saya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu saja, tetapi kewajiban kita bersama sebagai khalifah yang ada di bumi ini. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti menanam satu tanaman atau menanam satu pohon yang dampaknya akan dirasakan hingga generasi mendatang nanti. Sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam menanam pohonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.